Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Patria Esko, guru TIK di SMA 10 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemecahan permasalahan siswa yang terjadi di kelas saya, yaitu siswa melanggar tata tertib sekolah. Dalam proses belajar mengajar di sekolah kami, masih ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, seperti datang terlambat ke sekolah. Siswa-siswa tersebut datang lebih lambat dari jam yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu jam 7 harus sudah ada di sekolah, namun masih banyak siswa yang datang lebih dari jam tersebut. Siswa-siswa tersebut datang ke kelas yang saya mengajar di jam pertama, itu siswanya terlambat. Saya sudah masuk mulai dari jam 7 di ruangan kelas, tetapi siswa masih ada beberapa yang masih belum datang dan terlihat berjajar di depan gerbang karena datang terlambat. Setelah siswanya datang ke kelas saya tanyakan penyebab dari siswa-siswa tersebut telat datang ke kelas, yaitu karena mereka memang telat datang ke sekolah. Katanya alasannya yang pertama jarak dari rumah ke sekolah yang lumayan cukup jauh. Karena memang rata-rata dari siswa di SMA 10 Tasikmalaya itu tersebar di daerah luar lingkup zona sekolah. Jadi ada yang jarak dari rumah ke sekolahnya itu bahkan lebih dari 10 km. Jadi alasan mereka datang terlambat itu karena jarak jauh, jadi perjalanan jauh. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa terhadap aturan sekolah. Mereka masih menganggap aturan untuk sering atau terlambat sekolah itu masih menganggap enteng aturan untuk melanggarnya. Jadi mereka dengan alasan yang jauh dan sebagainya, mereka kurang sadar tentang untuk mengikuti aturan sekolah. Yang ketiga, kondisi sekolah, alasan mereka kondisi sekolah yang memang tidak ada angkutan umum yang mengharuskan mereka membawa kendaraan sendiri atau dengan jalan kaki. Kebetulan memang lokasi sekolah SMA 10 itu berada cukup jauh dari jalan raya, jadi dan tidak ada angkutan umum yang mengharuskan siswa itu membawa kendaraan sendiri atau dengan jalan kaki. Dari karena alasan yang mereka jelaskan yaitu jaraknya jauh dan tidak ada kendaraan pribadi, mereka harus berjalan kaki. Sedangkan jaraknya jauh, jadi mereka beralasan terlambat karena perjalanan. Nah, ya, adapun yang solusi yang saya sampaikan di permasalahan kali ini, di kelas yang saya ajarkan ada beberapa yang memang sering terlambat. Saya menyampaikan tentang pentingnya mengikuti aturan sekolah. Mau bagaimanapun, mau jaraknya dekat atau jauh, aturan sekolah harus diutamakan karena memang disiplin nomor satu untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya menjelaskan tentang pentingnya mengikuti aturan sekolah. Yang kedua, saya memberikan arahan terkait siswa yang jarak dari rumah ke sekolahnya itu jauh. Yaitu saya mengarahkan untuk bisa datang lebih pagi ke sekolah dengan membiasakan menyesuaikan jam yang biasa mereka lakukan dari mulai tidur, bangun tidur, mempersiapkan untuk pemberangkatan sekolah, makan, mandi dan sebagainya itu disesuaikan dengan jam yang memang harus melihat ke perjalanan dan kedatangan ke sekolah. Jadi yang biasanya mereka berangkat dari rumah setengah 7, mereka harus bisa lebih pagi lagi. Misalnya dari jam 6 mereka sudah berangkat, atau misalnya yang apalagi yang memang tidak mempunyai kendaraan pribadi atau yang tidak ada kendaraan umum yang harus jalan kaki, berarti prepare dari waktu persiapan sampai pemberangkatan itu harus disesuaikan dengan jam yang aturannya jam 7 harus sudah ada di sekolah agar mereka tidak terlambat pagi, tidak diskor atau
beri sanksi, berdiri dulu sampai batas waktu, dan sanksi mereka bisa lalui untuk bisa datang ke kelas. Karena dengan terlambatnya datang ke sekolah atau ke kelas, mereka akan kehilangan waktu sepersekian telatnya mereka mengikuti pembelajaran. Eh, Belum lagi mereka harus mengikuti sanksi atau hukuman dari telatnya datang ke sekolah. Eh, jadi anak-anak yang sering datang terlambat itu atau yang jaraknya justru jauh dari rumah, saya juga arahkan misalnya untuk mencari teman yang memang satu arah atau satu jalur dengan yang teman yang memiliki kendaraan. Jadi agar bisa menebeng atau misalnya anak itu ikut ke temannya yang punya kendaraan agar tidak ada alasan yang tidak punya kendaraan harus telat, tidak ada angkutan umum atau misalnya harus jalan kaki. Kalau ada temannya yang punya kendaraan bisa ikut bareng agar tidak kesiangan lagi. Eh, itu dari solusi yang saya sampaikan tentang permasalahan tersebut. Demikian penjelasan tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.